Assalamualaikum sobat, jumpa lagi di video mobil vlog Susilo Platha YouTube channel. Dalam video berikut ini, Susilo Platha Mobil Vlog akan melanjutkan kembali isi serat Jayabaya. Selamat menyimak sampai selesai. 163 maling lungguh wetenge mlenduk. 164 pitik angrem sadhuwure pikulan. 165 maling wani nantang sing duwe omah. 166 begal padha ndugal. 167 rampok padha keplok-keplok. 168 wong momong mitenah sing diemong. 169 wong jaga nyolong sing dijaga. 170 wong jamin njaluk dijamin. 171 akeh wong mendem donga. 172 kono kene rebutan unggul. 173 angkara murka ngombro-ombro. 174 agama ditantang. 175 akeh wong angkara murka. 176 gedhekake duraka. 177 hukum agama dilanggar. 178 prikamanungsan diiles-iles. 179 kasusilan ditinggal. 180 akeh wong edan jahat lan kelangan akal budi. 181 wong cilik akeh sing kepencil. 182 amarga dadi korbane si jahat sing jajil. 183 banjur ana ratu duwe pengaruh lan duwe prajurit. 184 lan duwe prajurit. 185 negarane ambane saprawolon. 186 tukang mangan suap saya ndodro. 187 wong jahat ditampa. 188 wong suci dibenci. 189 timah dianggep perak. 190 emas diarani tembaga. 191 dandang dikandhakake kuntul. 192 wong dosa sentosa. 193 wong cilik disalahake. 194 wong nganggur kesungkur. 195 wong sregep krungkep. 196 wong nyengit kesengit. 197 buruh mangluh. 198 wong sugih krasa wedi. 199 wong wedi dadi priyayi. 200 senenge wong jahat. 201 susahe wong cilik. 202 akeh wong dakwa ginawa. 203 tindake manungsa saya kuciwa. 204 ratu karo ratu padha rembugan negara endi sing dipilih lan disenengi. 205 wong Jawa kari separo. 206 londo Cina kari sejodo. 207 akeh wong ijil akeh wong cethil. 208 sing eman ora keduman. 209 sing keduman ora eman. 210 akeh wong bambung. 211 akeh wong limbung. 212 selok-selote besok wolak walikin zaman teko. Ramalan Jayabaya, atau sering disebut Jangka Jayabaya adalah ramalan dalam tradisi Jawa, yang salah satunya dipercaya ditulis oleh Jayabaya, Raja Kerajaan Kadiri. Ramalan ini dikenal pada khususnya di kalangan masyarakat Jawa yang dilestarikan secara turun-temurun oleh para pujangga. Asal-usul utama serat ramalan Jayabaya dapat dilihat pada kitab Musasar,
yang digubah oleh Sunan Prapen, dari masa Giri Kedaton. Sekalipun banyak keraguan keasliannya, tapi sangat jelas bunyi bait pertama kitab Musassar, yang menuliskan bahwa Jayabaya, yang membuat ramalan-ramalan tersebut. Meskipun demikian, kenyataannya dua pujangga yang hidup sezaman dengan Prabu Jayabaya, yakni Empu Sedah, dan Empu Panuluh, sama sekali tidak menyebut bahwa Prabu Jayabaya memiliki karya tulis, dalam kitab-kitab mereka yang berjudul, Kakawin Baratayuda, Kakawin Hariwangsa, dan Kakawin Gatotkaca. Kakawin Baratayuda, hanya menceritakan peperangan antara, kaum Pendawa dan Kurawa, yang disebut peperangan Baratayuda, sedangkan Kakawin Hariwangsa, dan Kakawin Gatotkaca berisi tentang cerita ketika Sang Prabu Kresna, ingin menikah dengan Dewi Rukmini dari negeri Kundina, putri Prabu Bismaka. Rukmini adalah titisan Dewi Sri. Dari berbagai sumber, dan keterangan yang ada mengenai ramalan Jayabaya, maka pada umumnya para sarjana sepakat, bahwa sumber ramalan ini sebenarnya hanya satu, yakni Kitab Asrar Musassar karangan Sunan Giri Prapen, atau Sunan Giri ketiga, di Giri Kedaton, yang kumpulannya pada tahun 1540 Saka sama dengan 1028 Hijriyah sama dengan 1618 Masehi, hanya selisih 5 tahun, dengan selesainya kitab Pararaton tentang sejarah Majapahit dan Singasari yang ditulis di Pulau Bali, 1535 Saka atau 1613 Masehi. Jadi penulisan sumber ini, sudah sejak zamannya Sultan Agung dari Mataram, yang bertakhta pada tahun 1613 sampai tahun 1645 Masehi. Kitab Jangka Jayabaya pertama, dan dipandang asli, adalah dari buah karya Pangeran Wijil pertama, dari Kadilangu atau, sebutannya Pangeran Kadilangu kedua, yang dikarangnya pada tahun 1666 sampai tahun 1668 Jawa sama dengan tahun 1741 sampai tahun 1743 Masehi. Sang pujangga ini, memang seorang pangeran yang bebas, mempunyai hak merdeka, yang artinya punya kekuasaan wilayah perdikan, yang berkedudukan di Kadilangu, dekat Demak Jawa Tengah. Memang dirinya, merupakan keturunan Sunan Kalijaga, sehingga logis bila dia, dapat mengetahui sejarah leluhurnya dari dekat, terutama tentang riwayat masuknya, Sang Prabu Brawijaya terakhir yang kelima, mengikuti agama baru, yaitu agama Islam, sebagai pertemuan segitiga antara Sunan Kalijaga, Brawijaya V, dan penasehat Sang Baginda bernama, Sabda Palon, dan Naya Genggong. Jangka Jayabaya, yang dikenal sekarang ini adalah, gubahan dari kitab Musassar, yang sebenarnya untuk menyebut, kitab Asrar karangan Sunan Giri ketiga tersebut. Selanjutnya para pujangga, di belakang juga menyebut nama baru itu. Kitab Asrar itu, memuat eltisar atau, ringkasan, riwayat negara Jawa, yaitu gambaran gilir bergantinya negara, sejak zaman Purbakala hingga jatuhnya Majapahit, lalu diganti dengan Ratu Hakikat ialah, sebuah kerajaan Islam pertama di Jawa, yang disebut sebagai Giri Kedaton. Giri Kedaton ini, tampaknya merupakan zaman peralihan kekuasaan Islam pertama di Jawa, yang berlangsung antara tahun 1478 sampai tahun 1481 Masehi, yakni sebelum Raden Patah dinobatkan sebagai Sultan di Demak oleh para wali, pada 1481 Masehi. Namun demikian, adanya keraton Islam di Giri ini, masih bersifat hakikat dan diteruskan juga sampai zaman Sunan Giri ketiga.
Sejak Sunan Giri ketiga, praktis kekuasaannya berakhir karena penaklukan yang dilakukan oleh Sultan Agung dari Mataram. Sejak Raden Patah naik tahta 1481 Masehi, Sunan Ratu dari Giri Kedaton ini lalu turun tahta kerajaan, diganti oleh Sultan di Demak, yaitu Raden Patah. Setelah kerajaan ini jatuh, lalu diganti oleh penguasa baru yakni Ratu Sundarowang, dengan gelar Prabu Hanyokrokusumo, atau Sultan Agung, yang berkuasa di seluruh Jawa dan Madura. Di kelak kemudian hari, ditinjau dari sudut alam pikiran, Sri Sultan Agung, dari Mataram ini akan muncullah seorang raja bertahta, di wilayah kerajaan Sundarowang ialah, seorang Raja Waliullah yang bergelar, Sang Prabu Heru Cakra, yang berkuasa di seluruh Jawa Madura, Patani dan Sriwijaya. Wasiat Sultan Agung itu, mengandung kalimat ramalan, bahwa kelak sesudah dia turun dari tahta, kerajaan besar ini, akan pulih kembali kewibawaannya, justru nanti di zaman jauh sesudah, Sultan Agung wafat. Ini berarti raja-raja pengganti dia, dinilai secara pandangan batin, sebagai raja-raja, yang tidak bebas merdeka lagi. Bisa kita maklumi, karena pada tahun-tahun berikutnya, praktis Mataram sudah menjadi negara boneka VOC, yang menjadi musuh Sultan Agung. Ingat perang Sultan Agung dengan VOC, tahun 1628 sampai tahun 1629, VOC yang diserbu, sampai ke Jakarta atau Batavia, oleh Sultan Agung. Raja Jayabaya, yang memang dikenal masyarakat sebagai pandai meramal, sang pujangga, Pangeran Wijil, lalu menulis kembali, dengan gubahan Jangka Jayabaya. Dengan ini yang dipadukan antara sumber serat Bharatayuda, dengan kitab Asrar, serta gambaran pertumbuhan negara-negara, dikarang sebelumnya, dalam bentuk babat, lalu dari hasil penelitiannya, dicarikan intisari dan diorbitkan dalam bentuk karya-karya baru dengan harapan dapat menjadi sumber semangat perjuangan bagi generasi anak cucu di kemudian hari. Cita-cita pujangga yang dilukiskan sebagai zaman keemasan itu jelas bersumber semangat dari gambaran batin Sultan Agung. Jika kita teliti secara kronologi, sekarang ternyata menunjukkan gambaran sebuah negara besar yang berdaulat penuh, yang kini bernama Republik Indonesia. Kedua sumber yang diperpadukan itu, ternyata senantiasa mengilhami para pujangga, yang hidup di abad-abad kemudian, terutama pujangga terkenal RNG, yaitu cucu buyut Pujangga Yasadipura I, pengganti Pangeran Wijil I. Meski begitu, perlu diingat, jika hal tersebut hanyalah ramalan, dan hanya Tuhan yang mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan. Wejangan leluhur Jawa yaitu, ojo dumeh, eling lan waspada, artinya, dumeh, suatu keadaan kejiwaan, yang mendorong seseorang untuk bersikap serta berbuat sesuatu, selagi atau mumpung, sedang berkuasa, sedangkan eling lan waspada, artinya dalam segala perbuatan, dan tindakan, harus selalu ingat, dan waspada demi keselamatan. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi di video berikutnya, Susilo Platha YouTube channel. Jangan lupa klik subscribe.